bersama ulama dan cahaya hati yang hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus menimba ilmu dari sumber-sumber yang hak. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa risalah yang penuh cahaya. Dalam kehidupan yang penuh hiruk-pikuk dan godaan duniawi, hati manusia kerap kali mengalami kekeringan. Dalam kondisi seperti ini, duduk di majelis ilmu dan mendengarkan nasihat para ulama bagaikan hujan yang menyirami tanah gersang. Hadis Nabi Muhammad SAW ini menjadi cahaya penuntun agar kita kembali menjadikan hikmah dan ilmu sebagai nutrisi ruhani. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hendaklah kalian duduk bersama ulama dan mendengarkan perkataan mereka yang bijaksana, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Alaikum bimujalasatil ulama, wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah Ta'ala yuhyi al-qalba al-mayyita binuril hikmah, kama yuhyi al-arda al-mayyita bima'il matar." Makna dan tabbar hadis ini menegaskan bahwa berkumpul dengan para ulama dan mendengarkan nasihat orang bijak adalah sarana menghidupkan hati. Seperti bumi yang kering dan tandus dapat kembali subur karena hujan, begitu pula hati manusia yang jauh dari petunjuk akan kembali hidup dengan ilmu dan hikmah. Pendapat para ulama besar dunia. Pertama, Imam Al-Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan bahwa ilmu dari ulama adalah makanan bagi hati. Jika seseorang menjauh dari majelis ilmu, maka hatinya akan kelaparan dan akhirnya mati. Al-Ghazali, Juz 1, halaman 25. Kedua, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam Miftah Dar As-Sa'adah, beliau menulis bahwa hikmah adalah cahaya yang Allah letakkan dalam hati hambanya yang beriman. Cahaya itu datang melalui ilmu yang bermanfaat, dan orang yang paling pantas menyampaikannya adalah para ulama. Ketiga, Syaikh dalam Fiqh Al-Awlawiyat, beliau menekankan bahwa ulama tidak hanya menyampaikan fatwa, tetapi juga menyinari masyarakat dengan kebijaksanaan, agar umat tidak terjebak dalam kegelapan zaman. Halaman 130. Keempat, Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam Fath Ar-Rabbani, beliau berkata bahwa mendekat kepada orang-orang saleh adalah salah satu jalan untuk menyuburkan hati. Dari mereka terpancar ruh kebaikan yang mampu menggugah hati yang lalai. Abdul Qadir Al-Jailani, Bani, Majlis ke-29. Refleksi kehidupan. Di masa kini, banyak orang lebih tertarik menyimak konten hiburan dibanding nasihat ulama. Padahal, hikmah dari ulama bagaikan air hujan yang menyirami hati yang kering. Jika jiwa kita terasa hampa, cobalah periksa kembali. Sudahkah kita cukup mendekat kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu Allah? Kesimpulan. Hadis ini mengandung pelajaran besar. Ulama adalah sumber kehidupan ruhani. Hikmah mampu membangkitkan hati yang mati. Majelis ilmu adalah tempat curahan rahmat dan keberkahan. Nasihat. Jangan ragu untuk duduk di majelis ilmu. Bila belum mampu hadir langsung, dengarkan kajian secara daring. Hati yang tersentuh ilmu akan terus hidup, berkembang, dan menjadi sumber cahaya bagi sekitarnya. Allahumma ij'al qalbana hayyan bi nuril ilmi wal hikmah, warzuqna suhbatal ulama wal asfiya, wa barik lana fi majalis al-dhikr, waj'alna min ahli al-fahmi wal basira. Amin. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan cahaya ilmu dan hikmah. Karuniakanlah kami sahabat dari kalangan ulama dan orang-orang pilihan-Mu. Berkahilah kami dalam majelis zikir, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang memiliki pemahaman dan kebijaksanaan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk mencintai ilmu, merindukan majelis ulama, dan menjadi bagian dari orang-orang yang hatinya senantiasa hidup dalam cahaya hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.